Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmahani Putri Sandra, NPM 1811070071 dari kelasnya semester 4, nomor absen 21, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Unra dan Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Pertama, metode perkembangan fisik dan motorik AUD. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran oleh anak itu. Metode yang dipilih oleh guru harus berdasarkan strategi kegiatan yang telah ditentukan. Metode juga merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang guru akan menggunakan metode sesuai gaya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang digunakan adalah metode kegiatan yang dapat memacu semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan oleh anak. Untuk motorik kasar anak usia dini, anak dapat diberikan aktivitas seperti menendang bola, memukul meja, dan menangkap benda. Untuk perkembangan motorik halus, anak dapat diberikan aktivitas menggunting, menggambar, dan membentuk. Dan metode ditentukan oleh tujuan yang akan dicapai oleh anak. Kedua, teori-teori perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Ini merupakan perkembangan pengendalian gerakan anggota tubuh. Lakukan kegiatan yang terkoordinir secara syaraf, otak, dan otot. Perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Perkembangan motorik sangatlah dipengaruhi oleh organ otak. Otaklah yang mensetir setiap gerakan yang dilakukan oleh anak. Semakin matang perkembangan sistem saraf otak anak, maka semakin berkembang pula kemampuan motorik anak. Tiga, perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Perkembangan fisik dan motorik dapat diartikan sebagai perkembangan yang menguasai keterampilan dan pengendalian unsur tubuh. Keterampilan motorik kasar anak dapat diawali dengan bermain. Pada anak usia 3 tahun, pada dasarnya, anak sudah dapat menguasai keterampilan motorik kasar. Sedangkan kegiatan motorik halusnya diawali dengan kegiatan sederhana seperti memegang sendok dan memegang pensil. Keterampilan motorik halus ini pencapaiannya cukup sulit daripada motorik kasar karena pada motorik halus membutuhkan konsentrasi, keseimbangan, dan kontrol yang cukup. Keempat, tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Pertama, fase usia 0-3 bulan. Pada usia 3 bulan, anak sudah belajar mengangkat kepala dan dadanya dari lantai seperti melakukan mini push-up. Pada usia 4-6 bulan, pada fase ini, anak sudah dapat memirikan badannya ke sisi kanan dan sisi kiri, berguling, tengkurap, dan dapat menggunakan tangannya untuk mendukungnya duduk. Pada usia 7-9 bulan, pada fase ini, anak sudah kelihatan lebih kuat dengan kemampuan meraih mainannya sendiri tanpa terjatuh. Pada usia 10-12 bulan, pada fase ini, anak sudah pandai mengangkat badannya sendiri untuk berdiri dan melangkahkan kaki untuk belajar melambat. Pada fase usia 1-2 tahun, anak sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, menaiki tangga, mendorong benda berat, serta berdiri di atas kursi tanpa pegangan. Usia 2-3 tahun, pada fase ini anak sudah mampu menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaiannya sendiri, serta membawa dan memungut benda kecil dengan mudah. Usia 3-4 tahun, pada fase ini anak sudah dapat melakukan dua gerakan secara bersamaan seperti anak berjalan sambil mengayunkan tangannya. 5. Indikator tahap pencapaian motorik kasar pada anak usia dini. Gerakan yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh berat badan, usia,
dan perkembangan anak secara fisik seperti melompat, berlari, melempar, dan menangkap. Pun indikator tahap pencapaian motorik kasar usia 4 sampai 5 tahun. Pertama, anak dapat menirukan gerakan binatang. Yang kedua, anak dapat melakukan gerakan menggantung. Yang ketiga, anak dapat melakukan gerakan melompat, berlari, dan berjalan. Yang keempat, anak dapat melempar bola secara terarah. 5. Anak dapat menangkap bola secara tepat. Yang keenam, anak dapat menendang bola secara terarah. 6. Indikator tahap pencapaian motorik halus pada anak usia dini. Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan dengan otot-otot kecil saja yang membutuhkan kecermatan mata dan tangan. Pun indikator tahap pencapaian motorik halus usia 5-6 tahun. Pertama, anak dapat menggambar sesuai gagasannya. Yang kedua, anak dapat meniru bentuk. Ketiga, anak dapat menggunakan alat makan dengan benar. Yang keempat, anak dapat menggunting sesuai dengan pola. 5. Anak dapat menempel gambar dengan tepat. Yang keenam, anak dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media. Ya, materi kelompok 7 yaitu bentuk dan jenis permainan untuk perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Main merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan yang berfungsi untuk membantu anak untuk mencapai perkembangan yang utuh baik fisik maupun motoriknya. Pun bentuk-bentuk permainan untuk melatih fisik dan motorik anak usia dini. Yang pertama, permainan aktif. Permainan aktif yaitu permainan yang banyak melibatkan aktivitas tubuh seperti bermain peran, bermain musik, dan berolahraga. 2. Permainan pasif. Permainan pasif yaitu permainan yang tidak banyak melibatkan anggota fisik seperti melukis, menggambar, menulis, dan menonton film. Adapun jenis-jenis permainan untuk melatih fisik dan motorik anak usia dini. Adapun jenis-jenis permainan untuk motorik kasar anak usia dini. Yang pertama, bermain sepeda. Yang kedua, tenis balon. Yang ketiga, yoga hewan. Yang keempat, lari. Dan yang kelima, menangkap ikan. Yang keenam, lempar dan tangkap bola. Adapun jenis-jenis permainan untuk motorik halus anak usia dini yaitu menggunting, menggambar, meronce, bermain pasir, dan bermain lain. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.